Fenomena ini menunjukkan bahwa musik Indonesia memiliki daya tarik yang universal. Irama yang ringan, melodi yang mudah diingat, serta nuansa ceria membuat lagu Jangan Tunggu Lama-Lama mudah diterima lintas budaya. Di Korea dan Jepang, lagu ini dianggap unik dan berbeda dari musik pop lokal mereka, sehingga justru terasa segar dan menarik untuk digunakan dalam berbagai konten digital. Viralnya lagu ini juga memunculkan reaksi dari Malaysia. Banyak netizen Malaysia mengaku heran mengapa lagu-lagu Indonesia begitu mudah populer dan disukai, termasuk oleh masyarakat Malaysia sendiri. Tidak sedikit warga Malaysia yang menghafal lagu Indonesia, mengikuti penyanyinya, bahkan lebih sering mendengarkan musik Indonesia dibandingkan musik dari negaranya sendiri. Kedekatan bahasa dan budaya dianggap menjadi salah satu faktor utama mengapa lagu Indonesia cepat diterima di Malaysia. Fenomena ini sejalan dengan pengakuan sejumlah musisi Malaysia, salah satunya penyanyi jazz legendaris Sheila Majid. Dalam beberapa kesempatan, Sheila Majid pernah menyampaikan bahwa dirinya justru merasa lebih dihargai dan diapresiasi di Indonesia dibandingkan di Malaysia. Karya-karyanya masih sering diputar, dibawakan ulang, dan mendapat sambutan hangat dari penggemar musik di Indonesia. Ia bahkan menyebut Indonesia sebagai rumah kedua dalam perjalanan karir musiknya. At one point, Indonesian rasa macam they own you. Macam you belong to them. I think they still do. Yeah, because you know why? I think Indonesia appreciates me better than my own country. Oh, kenapa cakap macam tu? Yeah, because masa saya nak buat my 25th anniversary concert, saya buat kat LA, done by an Indonesian community. Sini tak dapat, siapa pun tak heran. You look at it today lah, you tengok lah sekarang. Like for example, I'm still singing because I love to sing. I'm not in the popular. I'm not in that wanting to be more popular or wanting to be, you know, like menang awards and all that. Itu semua bukan niat saya. Saya suka menyanyi, niat saya nak menyanyi, cari rezeki. I go and sing and I go home. As you can see today, please don't set any food and all that for me. I come here and I work and I'm gone. I'm not the sort to. That's why I think my father also sees. Saya ni bukan jenis nak menggelinjat-gelinjat ni, tak ada. Heartbroken juga bila tengok orang luar lebih menghargai. Kalau mungkin satu yang saya boleh share kenapa orang Malaysia suka muzik Indonesia, mungkin kerana tadi saya sebut puitis, tetapi sebenarnya message tu sebenarnya salah satu benda yang kalau personally, kalau saya sendiri, message tu lebih mudah diterima dan banyak lagu-lagu Indonesia tu yang memberi mesej-mesej yang memberi semangat hidup, yang bikin saya bangun pagi tu mau bikin sesuatu. Kerana di Malaysia tu banyak muziknya, maaf kalau ada yang menonton orang Malaysia, ada banyak ya, ada banyak. Tak terlalu ya, sebab saya pendengar kan, jadi dia terlalu banyak cerita tentang cinta yang mau mati terus. Banyak. Kerana tidak move on. Jadi dia sudah merosakkan minda lah pada saya. Kisah viralnya Jangan Tunggu Lama-Lama hingga pengakuan Sheila Majid menjadi bukti bahwa musik Indonesia memiliki pengaruh besar di kawasan Asia. Melalui media sosial dan platform digital, lagu-lagu Indonesia kini mampu menembus batas negara, lintas bahasa, dan lintas generasi. Fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa musik bukan hanya soal bahasa, tetapi soal rasa yang bisa dinikmati siapa saja. Bukan di Indonesia, tapi tetap aja lagu Tungdat. Di mana-mana lagu Tungdat. Pecah seribu. Saya mah kenal. Ini namanya Broken 1000. Broken 1000 jadi seluruh dunia. Indonesian people come to Singapore to watch international acts, but Singaporean and Malaysians come to Indonesia to watch Indonesian acts.
Oh, okay, I get it now. Okay. If you are in Singapore, you're kind of separated into kind of the language you speak and the media you consume. So if you speak Malay, your content ranking would be from Indo, from Malaysia, and then from Singapore. But yeah, I think Indonesian musicians and film and every sort of Indonesian media is consumed by a lot of Singaporeans and Malaysians, just because I think quality of work is something that we look up to a lot. Big names dari Indonesia yang terkenal di Singapore and Malaysia, probably like your Noah, your Peter Pan, Sheila on 7, Melly Goslow, so many. I was from music school in Singapore, and a lot of us like pulang balik ke Java Jazz each year, so we'd know people like Malik and the Essentials, Barry Likumahua, Teddy Aditya. Early on in the 2000s, like Soul Vibe. Indonesian people come to Singapore to watch international acts, but Singaporean and Malaysians come to Indonesia to watch Indonesian acts.